Untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Yes, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau mengikut-Mu Yesus. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Mari kita angkat kedua tangan kita, tandanya kita mau mengikuti Tuhan. Ku mau mengikuti, yes Lord, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Lagi katakan, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kalaupun serangkaian prestasi-prestasi pernah kami capai semasa kami hidup ini, kalaupun pernah disematkan kehormatan atas kepala kami ini, kalaupun pernah tercatat bahwa kami pernah mencetak gol sebegitu rupanya, mencapai pencapaian-pencapaian yang manusia bilang gak mungkin, tetapi kami pernah menancapkan kesuksesan itu. Sekalipun kami dikenal orang sebagai orang hebat, kami dikenal sebagai orang yang berprestasi, harta berlimpah, kami mau akui di hadapan Tuhan semuanya itu gak akan menjadi sesuatu yang bernilai kalau Tuhan tidak dimuliakan. Bahkan mahkota ini pun bersedia kami lemparkan, karena memang Tuhan, Engkau harus makin bertambah, kami semakin berkurang. Kalau memang dengan cara kami harus melepaskan mahkota kami supaya Tuhan dimuliakan, kami bersedia. Karena kalau Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kami, kami pun bersedia untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Itu sebabnya kami mau angkat tangan kami sekali lagi sambil bernyanyi. Ku mau mengikuti
kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Kami memberi diri kami dan menaklukkan diri kami terhadap firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa itu harus ada di tempat yang pertama dan terutama. Sebab firman adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kalau kami ingin masa depan kami cerah, kami harus punya terang itu, yaitu pelita, yaitu adalah firman-Mu. Dan kalau kami mau berkata, cerahlah masa depan kami, maka kami harus menjadi pribadi yang penuh firman. Dan kalau kami mau berkata masa depan kami penuh dengan kemenangan gilang gemilang, maka kami harus penuh dengan roh. Karena Roh Kudus yang turun atas setiap kami menerima kuasa. Dan itu kami persilakan kebenaran dan roh. Biarlah kami terima sore ini. Dengan hati yang terbuka, rasa haus dan lapar, berbicaralah kepada kami. Kami siap terima firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan mengajar kami. Bahkan memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan yang urapi hamba-Mu ini yang jauh daripada sempurna. Urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi perkataan yang untuk memuliakan nama Tuhan saja. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Wow, saya antusias banget. Dari penyembahan tadi saya biasanya pimpin pujian. Tapi kali ini bahagia banget gak mengambil tugas itu. Saya nyembah Tuhan sebegitu rupa dan Tuhan pakai gereja ini menjadi prototype of heaven saudara. Memperlihatkan sebagaimana keindahan surga itu melalui pujian penyembahan. Saya mengajak untuk setiap saudara untuk menjadi pribadi-pribadi yang aktif dalam menyembah Tuhan. Amin. Karena sepanjang 5 hari, 6 hari kita bekerja lamanya saudara. Saya percaya 1 jam, mungkin kurang daripada 1 jam di setiap hari Minggu kita mempersembahkan waktu kita. Itu sebetulnya gak cukup dan sebetulnya gak adil kalau hitung-hitungannya saudara. Benar gak? Betul ya saudara ya? Karena Tuhan mencurahkan berkat 24 kali 7. Dan kita memberkati Tuhan pada saat hari Minggu cuma 40 menitan. Itu sebetulnya gak adil. Tapi itulah Tuhan kita. Dia gak menyoroti dari hitungan-hitungan manusia. Dia punya kalkulasinya sendiri. Namun jangan sampai kita menyalahgunakan kasih karunia itu. Katakan amin saudara. Berikan tepuk tangan para penyembah-penyembah Tuhan. Come on. Lebih baik dari ini saudara. Wow. Itu dia katanya. Kata-kata yang penting adalah prototype of heaven. Prototype of heaven. Oke, sore hari ini saya memberikan ucapan terima kasih kepada Pastor Chandra dan Bu Gem. Terima kasih Bu Gem buat kesempatannya. Ada Wagem dan Staff Gem. Ya, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Tapi saya percaya sekali Pastor Andi kangen sama saudara. Dia akan bertemu dengan saudara tepat pada waktunya nanti. Tapi saya percaya ada pesan juga sampaikan salam kepada jemaat di Grow Center Church Manado. Bukan cuma Pastor Andi tetapi banyak sekali pengerja dari Jakarta karena mereka melihat postingan saya di Instagram. Mereka bilang begini, sampaikan salam buat jemaat di Grow Center Church Manado. Dan juga istri dan anak-anak saya. Jangan sampai kebalik, bukan istri-istri dan anak saya. Ya.
istri dan anak-anak saya. Nama saya Erik Hareva, saudara, dari Growth Center Church Jakarta. Saya adalah seorang penyembah dan sesama penyembah harus saling membangkitkan. Katakan amin. So kalau saudara sepakat dengan firman Tuhan yang saudara dengar, saudara silakan dorong diri saudara, ucapkan amin sekeras-kerasnya. Ya, saudara berkhotbah juga nanti supaya telinga saudara mendengar. Dan janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan saudara. Amin. Sepanjang bulan ini, Growth Center Church mengangkat satu tema yaitu cultivating good habits. Membangun kebiasaan yang baik. Saudara izinkan saya untuk membawa saudara kepada sebuah kenyataan. Ini penting sekali. Kenapa kok cultivating good habits ini sangat penting? Izinkan saya sedikit keluar dari presentasi karena tadi saya nggak sempat untuk bagikan ayat firman Tuhan ini. Tapi saya mengajak saudara untuk, ayo saudara boleh buka your Holy Bible, Holy Phone juga boleh. Tapi saudara juga bersyukur ada Holy Screen di depan. Ya, kita lihat dulu sebentar. Apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita? Wait, oke, hold on sebentar. Oke, saudara sebentar ya. Saya ingin memperlihatkan kenapa penting sekali untuk cultivating good habits. Di 2 Timotius 3 ayat 2 sampai ayat 5 saudara. Saya akan memperlihatkan kenapa sebegitu pentingnya untuk kita cultivate good habits. Di sini ada hal yang menarik. Kita akan membaca tentang masa sukar. 2 Timotius 3 ayat 1 ya saudara. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Katakan wow. Sepakatkah saudara dengan saya? Ketika Alkitab mencatat, ini Paulus menulis dan memberikan ilham kepada Timotius juga saudara. Dan supaya firman ini, perkataan ini harus tertulis saudara. Ketika ada masa yang sukar, di sini bukan berbicara karena bumi semakin tua, sehingga masa yang sukar ini berbicara tentang fenomena alam yang sedang bergejolak. Adanya pergeseran lempeng bumi, adanya tsunami, terus mendadak tiba-tiba ada typhoon, ada badai yang sebegitu besarnya memakan korban jiwa. Saya yakin saudara juga percaya bahwa masa sukarnya bukan tentang hal itu. Saudara sepakat gak dengan saya? Kita mau lihat masa sukarnya itu kenapa? Kita mau garis bawahi supaya kita mengerti ternyata cultivating good habits itu sebegitu pentingnya untuk menghadapi masa sukar yang ada di depan kita. Kita lihat ya saudara. Ayat 2. Ini dia. Masa sukar yang dimaksud adalah manusia akan apa saudara? Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang tuh doyan marah-marah. Marah gak salah, tapi jadi pemarah itu bermasalah. Amin saudara. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Inilah yang menjadikan kita akan hidup di masa yang begitu sukar. Self-centeredness. Dikit-dikit aku, saya, milik saya, punyaku, keluargaku. Semua yang tentang aku harus jadi perhatian utama. Mahkotaku, pencapaianku, target-target, nama baik, reputasi, prestasi, jabatan. On the top level as a director. Wah, manusia akan jadi gila hormat. Ini yang membuat kita akan hidup di masa yang sukar saudara. Itu sebabnya we seriously need to cultivate good habits. Perlu banget, katakan perlu banget. Ini masa yang sangat penting saudara. Alkitab sudah tertulis dan tercatat dari ribuan tahun yang lalu mengenai masa yang sukar. Saya mau mengajak saudara
untuk tidak menjadikan masa ini lebih sukar. Karena Growth Center Church Manado adalah orang-orang yang terfokus kepada Tuhan. Loving God, loving people. Amin. Itu sebabnya saya akan kembali kepada tema khotbah. Saya akan bawa saudara kepada sebuah pelajaran yang cukup menarik. Dalam cultivating good habit ini saudara, saya akan mengajak saudara untuk bisa melihat sesuatu hal yang berbeda. Saudara sepakat gak dengan saya bahwa kebiasaan yang baik perlu untuk terus dilatih? Betul ya saudara ya? Untuk sesuatu yang baik itu perlu untuk terus dilatih. Saya punya 3 anak saudara. Dan pola saya mengajar mereka tidak dengan banyak memberi larangan. Tapi memberikan pandangan. Karena generasi sekarang kayaknya paling gak suka dengan kata don't, do not touch this. Saudara bilang jangan sentuh. Dia akan coba cari caranya untuk menyentuhnya tanpa orang tuanya ngelihat. Bener gak? Don't. Pola mengajar saya kepada anak-anak saya bilang begini. Kalau kamu melihat atau menyentuh itu, ini yang akan terjadi sama kamu. Saya mengajak mereka untuk berpikir sekalipun mereka masih anak-anak. Saya mengajak untuk mereka melihat konsekuensi daripada setiap action yang mereka ambil. Ketimbang memberikan larangan, this is the forbidden things, you cannot do this, you cannot go there, you cannot do this and that. Terlalu banyak regulasinya, saya rasa cukup 10 hukum Taurat saudara. Untuk mereka pelajari. Dan saya juga pengen mengajak saudara untuk melihat bahwa setiap keputusan-keputusan kita itu akan berpengaruh bukan hanya untuk saat ini. Tetapi ratusan ribuan hari di depan saudara. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu dong buat Tuhan Yesus. Kita buka di Filipi 4 ayat 8 dan 9 saudara. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar sama-sama kita baca yuk. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Diapain saudara? Pikirkanlah semuanya itu. Katakan semua. Diapain saudara? Untuk berpikir itu gratis. Selama gratis, pikirkanlah itu saudara. Kenapa? Karena apa yang kita buahi dari pikiran kita, itu akan terrealisasi melalui setiap action kita. Dan mungkin saudara agak lupa, izinkan saya mengingatkan. Bahwa setiap apapun yang ada dalam pikiran saudara tidak akan pernah tervisualisasi oleh orang lain. Hanya saudara yang bisa memvisualisasikannya. Sehingga untuk bisa memproyeksikan apapun yang ada dalam pikiran saudara, instruksinya dikembalikan kepada arahan-arahan ini saudara. Semua yang suci, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita akan lihat yuk saudara. Setelah dipikirkan kita baca ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku. Apa saudara? Lakukanlah itu. Saya percaya kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi celengan atau mengumpulkan firman Tuhan yang setiap minggu kita dengar atau mungkin setiap hari kita dengar. Plus ini adalah Manado. Satu hal yang sangat menarik saya dengar dari dulu cerita tentang Manado adalah Natalnya dimulai dari bulan September. Bahkan kemarin pas lagi di mobil saudara, ada kawan kita, ringtone-nya lagu Natal. Saya bingung, ini gue yang salah musim atau emang fast forward. You know who is. Nah saudara cukup menarik. Nah tapi saudara kita mau sama-sama melihat keadaan ini bahwa semua dimulai dengan pikiran kita. Amin. Saya pengen ngajak dulu untuk saudara taruh telunjuk saudara begini. Semua dimulai dari pikiran. Aha, amin. It all starts from here. Pikiran jorok juga dari sini.
aksi dan tindakan-tindakannya juga jadi jorok. Dia merekam setiap hal-hal yang gak baik. Sehingga perkataan-perkataannya juga jadi gak baik. Biasanya orang yang terluka dia juga akan selalu mempergunakan kesempatan yang keluar dari mulutnya untuk melukai. Nah itu sebabnya ini harus dibenerin dulu. Dipulihkan dulu. Karena pikiran yang dipulihkan akan menghasilkan tindakan-tindakan yang membawa pemulihan kepada orang lain. Amin. Wow, I'm on fire. Jadi kita sepakat ya saudara, kebiasaan yang baik perlu untuk terus dilatih. Nah dalam serial Cultivating Good Habits, izinkan saya memberi judul khotbah sore ini, manajer kehidupan yang baik. Saudara ngomongin tentang manajer, mungkin saudara berkata begini, saya masih staff pak. Gak masalah. Karena setiap kita adalah manajer atas kehidupan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Saudara setuju gak? Kita adalah pengelola dari setiap apapun yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Berikan bagi setiap kita. Pemilik kehidupannya adalah Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus dalamku. Dia pemilik kehidupan kita. Kita hanya pengelola saudara. Jadi makanya salah besar, mohon maaf saya harus bilang. Salah besar kalau saudara bilang begini, hidup gua. Salah. Hidup adalah Kristus. Amin. Kalau saudara ditegur bilang begini, kamu harus berubah, tinggalkan cara hidupmu yang lama. Hidup gua. Saudara izinkan saya bilang sama saudara, kalau saudara masih bilang kayak begitu, saudara belum mengenal Kristus. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Saya lagi download sesuatu nih. Kalau lagi download tuh rasanya gak enak pastor. Izinkan saya skip beberapa hal. Sekali waktu di dalam sebuah KKR, ini saya juga saksikan tadi pagi. Di dalam sebuah KKR, dalam sebuah penyembahan yang sebegitu rupa indahnya. Saudara tahu lagu ini? Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Karena apa saudara? Tanya pada kita. Gampang untuk kita bilang begini, syukur. Bener gak? Oh iya, semua pengen yang lemah jadi kuat, semua kepengen yang miskin mendadak jadi kaya. Bener gak saudara? Siapa yang kepengen menolak kekayaan? Rasanya gak ada orang yang di muka bumi ini kepengen menolak kekayaan. Tapi sekali waktu ketika kami dalam sebuah KKR dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan di Bogor saudara. Lagu ini kami sedang nyanyikan, namun tiba-tiba Roh Kudus bekerja secara apa ya saya bilang, melampaui akal pikiran gitu. Roh Kudus sambil jemaat bernyanyi lagu ini, wah mereka dilawat Tuhan, mereka terima kekuatan dari Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus mengajar saya begini, gimana jadinya, apa jadinya kalau pencipta lagu ini itu liriknya gak begitu. Jadi gimana Roh Kudus? Gini. Kini yang kuat dilemahkan. Aduh. Yang kaya sih nggak ada yang mau nyanyi kan? Karena perbuatannya tambah sunyi senyap. Saudara, ketika saya dapatkan hal itu dari Tuhan, saya sampaikan kepada jemaat yang hadir malam hari itu. Saya siap untuk dirajam dengan batu ketika saya menyampaikan pesan itu. Karena ini pesan penuh dengan kontroversi. Karena biasanya dari Tuhan itu adalah segala hal yang baik. Iya amin. Tapi bukankah sesuatu hal yang tidak baik itu Tuhan bisa ubahkan menjadi kebaikan? Amin. Bukankah segala sesuatu yang mungkin saudara sedang alami ketidaknyamanan itu jauh daripada kenyamanan. Tuhan sanggup mengubahkan menjadi kebaikan. Dia sanggup. Saudara, saya sampaikan kepada jemaat waktu itu. Saya bilang begini, apa jadinya kalau lagunya seperti itu?
Bersediakah Anda bernyanyi? Saya pikir mereka gak akan bernyanyi setelah itu. Ternyata mereka mengangkat tangan mereka dan berkata, kini yang kuat dilemahkan, yang kaya dipermiskin. Saya melihat ada hamba Tuhan yang di ujung sana nyanyinya nangis tapi ketawa-tawa, saudara. Bingung kan? Tapi bukankah pandemi ini membuat keadaan jadi seperti ini? Yang kaya jadi miskin, yang dulu punya segala hal yang ada di muka bumi ini rasanya dia bisa beli, tunjuk beli. Sekarang from the top becoming the below, the underdog, tidak diperhitungkan. Yang dulu rasanya punya segala kemegahan di muka bumi ini, a hero becoming zero. Biasanya semua pengen dari zero becoming a hero. Tapi saya percaya di atas segalanya, saudara, yang terpenting adalah ini. Badai datang silih berganti. Permasalahan boleh menikung saudara, mendorong saudara, meninju saudara dari atas, bawah, depan, belakang. Tapi selama Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, itu lebih penting daripada segalanya. Amin. We are the manager of our lives. Kita adalah pengelola buat setiap apapun yang Tuhan percayakan pada setiap kita. Nah, kita mau bersepakat nih saudara, bahwa kita adalah manajer kehidupan yang baik. Katakan manajer yang baik. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun sesuatu yang baik. Sementara hanya dibutuhkan detik, menit, jam untuk menghancurkan apa yang baik yang kita sudah bangun bertahun-tahun. Melalui satu keputusan yang salah. Satu ucapan yang salah. Berada di tempat yang salah. Dan bahkan bergaul dengan orang yang salah. Benar gak saudara? Karena hidup ini terlalu singkat untuk keputusan yang salah. That's why perhatikan betul apa yang saudara putuskan. Apa yang saudara pikirkan. Let's start to be a good manager of life. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bagaimana caranya kita bisa membangun kebiasaan yang baik adalah bergaulah dengan orang-orang yang bisa membangun kita, membantu kita. Itu sebabnya bagi saudara yang belum ikut cool, saya nggak usah tanya siapa yang belum ikut cool, tapi kalau saudara belum ikut cool, ayo arahkan diri saudara mendaftar di cool. Go cool! Ya, go cool. It's hot outside, go cool. Bukan gokil, go cool. Karena di dalam cool ada sesuatu yang gokil. Nah saudara, sementara di satu sisi kebiasaan yang buruk itu gak perlu dilatih. Karena memang gampang untuk melakukannya. Benar apa benar? Gampang untuk, paling gampang itu adalah gagal. Karena untuk gagal saudara gak perlu melatih diri saudara. Bagaimana berhasil dalam kegagalan. Karena saudara gak usah ikut kelas-kelas apapun memotivasi saudara. Bagaimana untuk sukses dalam gagal. Gak ada yang mau ngambil kelas itu. Kenapa? Karena semua orang mudah untuk gagal. Benar gak saudara? Itu sebabnya untuk gagal gak perlu dilatih. Untuk melakukan kesalahan pun gak perlu dilatih. Untuk membangun kebiasaan yang buruk gak perlu dilatih. Karena memang untuk membangun kebiasaan yang buruk itu gampang untuk melakukannya. Gampang untuk lakukan dosa dan bisa dipastikan ujung-ujungnya akan menyulitkan diri sendiri. Dan saudara tahu gak? Karena memang untuk merusak kebiasaan yang baik atau membangun kebiasaan yang buruk itu gampang. Di sini kita akan melihat bahwa kita ini bukan anak gampangan. Kebiasaan yang buruk tidak perlu dilatih karena memang gampang untuk melakukannya. Disinilah kita akan memahami bahwa kita bukan anak gampangan. Bilang saya bukan anak gampangan. Ibrani 12 ayat 4. Ibrani 12 ayat 4. Sampai ayat 8,
Semoga saudara sudah mendapatkannya. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Katakan amin. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah inilah status kita sebagai anak. Kita bukan hanya sebagai orang-orang yang ditebus, tetapi kita adalah anak. Jangan heran, berbagai macam proses kehidupan harus kita alami. Terkadang Tuhan bukan hanya sekedar mengajar kita, tapi Dia menghajar kita. Dia adalah guru, makanya Dia mengajar. Tetapi Dia bukan hanya guru, Dia adalah Bapa buat kita, makanya Dia menghajar kita. Supaya apa? Kita berbalik dari jalan yang jahat kepada jalannya Tuhan. Katakan amin. Jangan heran kalau Tuhan izinkan permasalahan datang dalam kehidupan kita. Jangan heran kalau Tuhan izinkan, mohon maaf saya harus pakai kata kalau Tuhan izinkan. Karena mudah sekali untuk menepis, untuk Tuhan menghalau kesulitan dalam kehidupan saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kesulitan itu terjadi supaya kita mengerti bahwa ternyata dalam kesulitan tetap Tuhan yang bisa menjadi jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu, amin, tersedia bagiku. Selamanya Kau. Sambil angkat tangan kita ya saudara. Sama-sama katakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Amin saudara. Menjadi manajer yang baik tidaklah mudah. Kita adalah manajer kehidupan yang baik. Nah saudara, kalau tadi kita sudah tahu bahwa kita bukan anak gampangan, itu adalah apa dan kenapanya. Sekarang kita pengen melihat bagaimana how-nya, how to. Dalam waktu 4 menit saya akan selesaikan ini. Now let's learn on how to. Yang pertama saudara, menjadi manajer kehidupan yang baik. Hal yang pertama adalah singkirkan apa yang gak perlu. Coba sama-sama bilang singkirkan apa yang gak perlu. Bilang kiri kanan saudara sebentar, bilang begini, singkirin apa yang gak perlu. Bahasanya Paulus ya saudara. Bahasanya Paulus buat jemaat Kolose itu adalah matikan dan buanglah. Kita lihat di Kolose 3 ayat 5-7. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Katakan wow. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kolose 3 ayat 5. Yaitu apa saudara? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Gak apa-apa. Dulu, bilang dulu. Brengsek dulu. Kacau dulu. Penuh kepahitan dulu. Sekarang beda. Sekarang beda. Bilang sekarang beda. Sekarang berbeda. Bilang sekarang berbeda. Sekarang aku dipulihkan. Untuk membawa pesan pemulihan. Amin. Sekarang aku mengalami terobosan. Supaya dengan apapun yang aku lakukan di masa lalu. Tuhan menolong saya. Saya menjadi anaknya. Nah saudara, ini yang menarik.
Iblis akan tetap soroti saudara dengan apapun catatan kelam di masa lalu saudara. Tapi setiap kali dia ingatkan masa lalu saudara, ingatkan dia masa depan saudara. Setiap kali dia ingatkan masa lalu saudara, ingatkan dia tentang masa depannya. Karena masa depannya adalah masa depan kehancuran, kekalahan. Masa depan saudara adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Amin saudara. Setiap kali iblis mencoba untuk mengganggu saudara melalui apapun yang pernah gagal saudara dilakukan di masa lalu saudara. Ingatkan dia. I am a child of God. Dia gak akan pernah tinggalkan kita. Hal yang pertama, singkirkan apa yang gak perlu. Yang pertama adalah matikanlah dalam diri kita. Sekarang kita lihat ayat 8 saudara. 8, 9, 10. Tapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus, katakan terus menerus. Katakan terus menerus. Terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Menarik di sini ada kata terus menerus. Dan di sini juga muncul kata pengetahuan yang benar. Artinya jangan sampai pengetahuan kita itu sesat saudara. Alkitab mencatat ada pengetahuan yang benar. Artinya kita perlu hati-hati, waspada terhadap pengetahuan yang salah. Amin saudara. Ada 3 kategori orang Kristen yang sulit untuk bertumbuh. 3 kategori orang Kristen yang sulit untuk bertumbuh. Yang pertama adalah Kristen udang saudara. Tahu saudara? Kotoran udang ada di mana? Di kepala. Dan ternyata kotoran udang juga ada di punggungnya. Jadi artinya dari kepala sampai bagian bawah daripada udang itu isinya kotoran. Saya percaya Tuhan tidak panggil kita untuk menjadi Kristen udang. Dari kepala isinya kotor, jahat, nyakitin orang, caci maki orang, pikirnya kepengen melakukan yang jahat aja. Kotor gitu, bejat. Saya percaya gak ada di sini. Adanya di dalam laut saudara. Gak ada di tempat ini. Gak ada di Growth Center Church Manado. Gak ada. Gak ada. Adanya di mana saudara? Laut. Hal yang kedua. 3 kategori Kristen yang sulit untuk bertumbuh. Yang pertama apa? Kristen udang. Yang kedua adalah Kristen ini saudara. Kepiting. Tahu kenapa kepiting? Jalannya serong. Gak bisa lurus. Gak bisa tuh jalan lempeng dia. Sukanya serong. Gak bisa taat. Sulit banget buat taat. Sulit banget untuk say yes aja sama aturan gitu. Gak bisa. Serong banget gitu. Sukanya melanggar. Padahal ada aturan. Dan bahkan dia berani bilang begini. Aturan ada untuk dilanggar. Ngeri gak? Bahaya yang satu ini. 3 kategori saudara. Yang pertama apa? Udang. Yang kedua. Yang ketiga Kristen ayam saudara. Tahu Kristen ayam? Ayam bertelur 1. Ceritanya gede. Wah lu tahu gak? Gue yang paling kaya di gereja. Wah gue donatur yang paling. Kalau gak ada gue. Telurnya cuma 1. Tapi ceritanya banyak. Mendingan aksinya banyak walaupun telurnya belum ada. Amin saudara. Jangan jadi Kristen ayam. Jangan jadi Kristen udang. Jangan jadi Kristen kepiting. Jadilah Kristen seperti Raja Wali. Katakan amin. Kenapa gambarannya begini? Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali. Untung Alkitab gak mencatat mereka seumpama udang. Seumpama kepiting. Seumpama ayam. Bukan ayam. Raja Wali bilang kiri kanan. Sesama Raja Wali di dalam mendahului. Jadi
Kristen Raja Wali yang semakin mendapatkan kekuatan, naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan, tidak menjadi lelah. Ini orang-orang GC Manado. Mana suaranya? Woo! Amin. Ini saya yakin nih, nanti pulang cuma tiga Kristen ini doang yang dihafal. Ya setidaknya ada yang nempel ya saudara. Masuk barang itu. Nah, saudara, saya akan tutup janji pastor tutup. Janji. Pencurahan Roh Kudus yang kemarin kita sama-sama lewati sepanjang 10 hari menjadi pengingat bagi kita bahwa eksistensi Roh Kuduslah yang menolong kita menjadi manajer kehidupan yang baik. Menolong kita untuk menyingkirkan hal-hal yang gak perlu. Katakan amin saudara. Nah itu sebabnya hal yang pertama, seorang manajer kehidupan yang baik dia menyingkirkan apa yang gak perlu. Hal yang kedua adalah berani berkata tidak. Gak selamanya kita harus berkata iya. Karena terkadang untuk berkata tidak justru adalah untuk menyelamatkan kita. Nah ini yang kadang-kadang sulit untuk kita lakukan. Untuk berkata tidak. Terkadang kita harus berani untuk berkata tidak untuk menyelamatkan seseorang. Bukan hanya untuk menyelamatkan diri kita. Terkadang kita harus berani untuk berkata tidak oleh karena kita sedang ingin melihat Tuhan mengajar dia. Karena Tuhan gak kepengen anak-anaknya manja. Tuhan gak panggil kita menjadi orang-orang yang whining. Dikit-dikit ngeluh. Dikit-dikit komplain, menggerutu. Tuhan kepengen setiap kita mengerti bahwa kita adalah pemenang. Walaupun garis finishnya masih jauh. Tapi ayo bertarung bersama dengan Tuhan. Berlarilah bersama dengan Tuhan. Walaupun garis finishnya masih jauh. Rasanya jawaban doa juga masih belum berasa. Tapi dengar baik-baik. Terlambat untuk menyerah. Karena kamu sudah memulainya bersama dengan Tuhan. Jangan akhiri hari ini di luar daripada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai perjalananmu sampai hari ini. Dia juga akan menyertai perjalanan saudara. Di hari-hari yang akan datang. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan melihat saudara, kenapa berkata tidak itu penting terkadang. Kalau saudara sekali waktu di Matius 25 ayat 1 sampai 13 itu bercerita tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Sama-sama keduanya punya pelita, amin. Awalnya mereka juga sama-sama punya minyak. Tetapi ada yang tidak mempersiapkan minyak ekstra. Katakan amin. 5 gadis bijaksana, dia mempersiapkan baik-baik. Guru saya pernah mengajar begini, if you fail in planning, you are planning to fail. Kalau saudara gagal dalam rencana, saudara sedang merencanakan sebuah kegagalan. Let us not fail in preparing something. Tuhan ingatkan setiap kita, manajer daripada kehidupan yang baik yang Tuhan percayakan. Let's not fail in preparing. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Nah saudara, pelita itu berbicara tentang setiap kita. Saya mau kasih gambaran begini, pelita itu kan terlihat. Sesuatu yang terlihat itu adalah kita. Pelita itu juga bisa berbicara tentang gereja. Pelita itu bisa berbicara tentang pribadi kita ini. Terlihat soalnya. Ternyata pribadi kita tanpa minyak itu gak ada artinya. Karena minyak berbicara tentang Roh Kudus. Minyak berbicara tentang pengurapan. Gereja tanpa Roh Kudus mati. Mohon maaf saya mau bilang begitu. Dan saya berdoa supaya GC Manado, GC Growth Center Church tidak pernah menjadi gereja yang menyingkirkan Roh Kudus. Tetapi kita menjadi gereja yang benar-benar memperlihatkan Roh Kudus bekerja secara ajaib. Dan masing-masing pribadi, kita adalah pelita, tapi kita juga harus bawa minyak. Pelita juga bicara tentang firman Tuhan. Saya akan tutup sore hari ini. Sebagai manajer kehidupan yang baik, ada saatnya kita akan diperhadapkan kepada keadaan-keadaan. Kalau kita katakan iya, justru itu bisa menjadi celah yang membuat kita kalah. Selanjutnya, kehancuran-kehancuran lainnya mengikuti. Ayo kita bersepakat untuk melatih diri untuk berkata tidak untuk serangkaian hal-hal yang berpotensi merusak
Sehingga nantinya akan hanya ada penyesalan yang datang. Kita tidak mampu, tapi roh Tuhan memampukan kita. Tutup mata saudara sebentar. Saya rasakan betul ada beberapa dari saudara ada dalam sebuah persimpangan. Persimpangan ini di satu sisi di tempat dia standing position dia masih terlihat kiri atau kanan. Tapi salah satunya adalah dead end. Ternyata untuk mau saudara belok kemana, saudara butuh Roh Kudus. Saya rasakan ada beberapa dari saudara sore hari ini, sampai detik ini, rasakan betul, I am that person. Saya ada dalam sebuah persimpangan. I don't know what to do. I don't know where to go. I need direction. Saya butuh petunjuk. Satu-satunya petunjuk datang daripada Roh Kudus. Saya mau ajak saudara untuk menghadirkan dan mempersilahkan Roh Kudus sore malam hari ini. Tutup mata saudara sambil mengangkat tangan saudara. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Mari urapi kami. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Ayo, usher dia, katakan, oh datanglah sekarang. Minta Roh Kudus penuhi ya saudara. Wow, wow. Taruh tangan saudara, katakan Roh Kudus. Oh Roh Kudus. Taruh tangan kanan saudara di kepala saudara, katakan ini hamba-Mu. Kami minta Kau memenuhi kami. Oh Kudus. Ayo minta. Sekali lagi yuk saudara, come on, minta. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Engkau yang mengurapi kami. Oh, Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang.
Persiapkan diri saudara. Come on, musik. Pemusik. Come on. Ayo, penuhi ruangan ini berbahasa saudara.